Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faldi Putra Pratama, NPM 2330-3007. Saya dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang saya pelajari dengan mata kuliah Pancasila dari sesi 1 sampai sesi 15. Sesi 1, pengantar pendidikan kewarganegaraan. Sebagai seorang engineer, pendidikan kewarganegaraan penting untuk membentuk profesional yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab kebangsaan. Engineer berperan langsung dalam pembangunan nasional, sehingga harus memahami nilai Pancasila, hukum, serta etika dalam menjalankan profesinya. Sesi yang kedua, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Nilai-nilai Pancasila lahir perjuangan kolektif bangsa Indonesia. Bagi engineer, pemahaman sejarah ini penting agar pembangunan teknologi dan infrastruktur tidak terlepas dari identitas dan kepentingan nasional, serta tidak sekedar meniru sistem asing tanpa penyesuaian nilai. Sesi 3, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan teknologi, industri, dan rekayasa. Engineer wajib memastikan bahwa hasil rekayasa dan inovasi yang dihasilkan selaras dengan kepentingan publik dan hukum yang berlaku. Sesi 4, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tanpa kehilangan nilai kemanusiaan dan keadilan. Bagi engineer, ini berarti inovasi harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar efisiensi atau keuntungan ekonomi. Sesi 5, Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memberikan kerangka berpikir holistik. Engineer tidak hanya berpikir teknis, tetapi juga filosofis, mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kemanusiaan dari setiap keputusan rekayasa yang diambil. Sesi 6, Pancasila sebagai sistem etika. Dalam dunia engineer, etika sangat krusial. Pancasila menjadi pedoman etika profesi, seperti kejujuran dalam perhitungan teknis, tanggung jawab terhadap keselamatan publik, serta keadilan dan pemanfaatan teknologi dan sumber daya. Sesi yang ke-7, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Engineer sering terlibat dalam proyek negara seperti infrastruktur, energi, dan transportasi. Oleh karena itu, pemahaman ketatanegaraan penting agar setiap proyek berjalan sesuai prinsip Pancasila, konstitusi, dan kepentingan nasional. Sesi 9, Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengajarkan musyawarah dan partisipasi dalam konteks engineering. Nilai ini tercermin dalam kerja kolaboratif, diskusi teknis berbasis data, serta pengambilan keputusan yang menghargai pendapat berbagai pihak. Sesi yang ke-10, Pancasila sebagai basis pendidikan anti korupsi. Korupsi dalam bidang teknik dapat berdampak fatal, seperti kegagalan struktur dan kecelakaan publik. Nilai Pancasila menanamkan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama bagi engineer profesional. Sesi 11, Pancasila sebagai dasar pendidikan hak asasi manusia. Rekayasa teknik harus menghormati hak asasi manusia, seperti hak atas keselamatan, lingkungan yang sehat, dan akses teknologi. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan martabat manusia. Sesi 12, Pancasila sebagai dasar pendidikan multikultural. Engineer bekerja dalam lingkungan multikultural dan multidisiplin.
Pancasila mendorong sikap toleransi, kerjasama, dan saling menghargai perbedaan latar belakang budaya, agama, dan keilmuan. Sesi 13. Pancasila sebagai panduan etis di dalam era globalisasi dan digitalisasi. Di era digital, engineer menghadapi tantangan seperti AI, big data, dan otomasi. Pancasila menjadi panduan etis agar teknologi dikembangkan secara bertanggung jawab, aman, dan tidak merugikan masyarakat. Sesi 15. Pancasila sebagai paradigma kehidupan engineer dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila menjadi paradigma bagi engineer Indonesia dalam berkarya. Setiap inovasi dan karya rekayasa harus berorientasi pada kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa demi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sekian pembahasan ulang materi dari sesi 1 sampai sesi 15. Saya rasa sudah cukup, dan selanjutnya saya akan membahas tentang kegiatan Jumat malam. Menurut saya, kegiatan Jumat malam adalah kegiatan yang positif, karena kegiatan Jumat malam mengajarkan kita tentang disiplin, olahraga, dan menenangkan pikiran. Tetapi karena waktunya yang selalu berbenturan dengan kegiatan saya jadi jarang mengikutinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.